Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mosparan Septian, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan program studi Administrasi Bisnis Non-Reguler. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil review presentasi dari rekan-rekan saya mengenai beberapa hal tentang manajemen operasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas sampai tuntas. Berikut adalah review dari presentasi berjudul Manajemen Rantai Pasokan yang disampaikan oleh Ahmad Irwan Heriadi. Presentasi ini membahas berbagai aspek penting dalam manajemen rantai pasokan, mulai dari pengertian, tujuan, strategi pengadaan, pengelolaan terintegrasi, hingga aspek etika dan keberlanjutan. Penyampaian materi cukup terstruktur dengan pembagian subtopik yang jelas, seperti keputusan buat atau beli, strategi 6 sumber, dan pengelolaan logistik. Materi juga mencakup konsep-konsep kunci seperti efek cambuk atau bullwhip effect, vendor managed inventory, dan CVFR atau collaborative planning, forecasting, dan replenishment, yang semuanya sangat relevan dalam praktik logistik modern. Kelebihan dari presentasi ini adalah isi yang cukup lengkap dan menyentuh berbagai topik penting dalam rantai pasok, termasuk faktor teknologi, kolaborasi, dan integrasi antar pihak. Penjelasan tentang logistik dan distribusi disajikan secara ringkas, namun cukup informatif. Penyisihan istilah profesional seperti outsourcing, CIO, dan CVFR menandakan bahwa materi sudah merujuk pada praktik manajemen kontemporer yang sesungguhnya digunakan dalam industri. Namun, sayangnya ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Secara visual, slide masih sangat sederhana dan minim elemen pendukung seperti diagram, alur, gambar, atau grafik yang bisa memperkuat pemahaman audiens. Penulisan teks juga kurang rapi. Masih terdapat beberapa kesalahan ketik, seperti dikurangi yang ditulis dikurungai, mendorong yang ditulis medorong, yang sering yang ditulis yang sering, serta kalimat yang terlalu panjang dan kurang efektif. Selain itu, materi yang cukup padat dalam satu slide bisa membuat pembaca merasa kewalahan. Akan lebih baik jika presentasi ini menggunakan poin-poin singkat dengan visualisasi yang mendukung, agar lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan sedikit perbaikan dalam desain dan bahasa, presentasi ini akan jauh lebih profesional dan komunikatif. Selanjutnya, yaitu hasil review dari presentasi yang berjudul Strategi Tata Ruang yang disampaikan oleh Sani Lestari dan juga Alyasipa Nurjahara. Presentasi ini membahas topik penting dalam manajemen operasi, yaitu strategi dan jenis-jenis tata ruang. Materi yang dimulai dengan penjelasan mengenai pentingnya keputusan tata ruang dalam operasional perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis tata ruang seperti tata ruang kantor, toko eceran, gudang, posisi tetap, hingga tata ruang berorientasi proses dan produk. Secara garis besar, isi materi sudah cukup dan mencakup berbagai jenis tata ruang sesuai dengan konteks penggunaan di dunia nyata. Adapun kelebihan dari presentasi ini adalah isi materi yang terstruktur dan komprehensif. Penjelasan disusun berdasarkan urutan yang logis, dimulai dari pengertian dan tujuan, lalu jenis-jenis tata ruang, hingga ke aspek teknis seperti perhitungan waktu siklus, keseimbangan lini perakitan, dan persyaratan sel kerja. Topik seperti service scape, dock cross,
hingga sel kerja dijelaskan dengan baik, menunjukkan bahwa penulis memahami konsep-konsep kunci dalam pengelolaan fasilitas produksi dan layanan. Selain itu, penyertaan rumus-rumus besar seperti waktu, TAKT, dan efisiensi stasiun kerja juga memperkaya konten secara akademik. Namun sayangnya, dengan banyaknya kelebihan, ada juga terdapat beberapa kekurangan yang bisa diperbaiki. Pertama, tata letak visual presentasi masih kurang menarik karena terlalu banyak teks dan pengulangan kalimat. Kedua, beberapa kalimat ditulis ganda atau berulang tanpa perbaikan. Misalnya, tata ruang posisi tetap tertulis 2 kali berturut-turut. Ketiga, tidak terdapat ilustrasi visual, diagram, atau contoh kasus yang bisa membantu memperjelas penjelasan dan menarik perhatian pembaca atau audiens. Terakhir, penggunaan bahasa masih cenderung formal dan teknis, sehingga bisa menjadi agak berat bagi pembaca yang baru mengenal materi ini. Penyempurnaan dari sisi desain dan penyederhanaan bahasa akan membuat presentasi ini jauh lebih komunikatif dan efektif. Berikut hasil review presentasi yang berjudul Desain Proses dan Kapasitas yang disampaikan oleh Neng Siti Nuraini dan Asiska Oktaviani. Presentasi ini membahas 2 topik utama dalam manajemen operasi, yaitu desain proses dan manajemen kapasitas. Materi dijelaskan secara sistematis dan mencakup berbagai aspek penting seperti jenis strategi proses, pemilihan perlengkapan, fleksibilitas dalam produksi, serta teknologi yang digunakan baik di sektor manufaktur maupun jasa. Selain itu, presentasi ini juga membahas perencanaan kapasitas dalam 3 horizon waktu: teori kendala atau TOC, analisis bottleneck, analisis titik impas, hingga perhitungan nilai sehingga bersih atau NPV. Topik-topik tersebut sangat relevan dan penting dalam operasional perusahaan. Adapun kelebihan dari presentasi ini yaitu isi materi yang lengkap, up to date, serta mudah dipahami oleh audiens. Penambahan contoh nyata seperti Harley Davidson, Honda, dan McDonald's membantu menjelas konsep-konsep secara konkret. Selain itu, struktur slide yang rapi dan mengalir membuat alur presentasi mudah diikuti. Gaya bahasa yang digunakan cukup jelas dan tidak terlalu teknis, sehingga cocok untuk pemula dan mulai mengenal materi ini. Namun, ada saja beberapa kekurangan yang mungkin dapat diperbaiki. Yang pertama yaitu tampilan visual masih tergolong sederhana dan kurang menarik. Slide demi slide cenderung dipenuhi teks panjang tanpa ilustrasi, grafik, atau infografis pendukung yang bisa memperkuat pemahaman. Kedua, ada beberapa bagian menggunakan kalimat yang terlalu padat dan berulang, sehingga bisa membingungkan pembaca atau audiens. Terakhir, meskipun banyak istilah penting yang dijelaskan, akan lebih baik jika diberikan lebih banyak penjelasan secara rinci atau analogi sederhana agar lebih mudah dimengerti oleh audiens. Secara keseluruhan, presentasi ini informatif dan layak, namun masih bisa ditingkatkan dari sisi visual dan gaya penyampaian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait hasil presentasi dari rekan-rekan saya. Semoga dengan adanya hasil review ini dapat menjadikan acuan dan pembelajaran untuk kedepannya agar kita selalu berkembang menjadi yang lebih baik. Saya, Moch Paranseptian, sampai bertemu lagi di waktu terbaik dengan versi yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.